We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Pagi Pak Tony Formosus, seorang event organizer, dan juga saya percaya Bapak juga pecinta alam. Saya bukan pecinta alam, Pak. Bukan pecinta alam. Ya, saya hanya menghargai proses dalam berperilaku dengan alam. Oh. Ya. Kalau pencinta alam terlalu apa ya? Terlalu ekstrim kayaknya kalau untuk Terlalu mencintai ekstrim. alam. Iya, takutnya kan hanya cinta doang nggak cukup buat alam. Oke. Oke. Pak Tony, saya langsung pertanyaannya ya Pak ya. Ya, boleh Pak. Tidak ada jalan yang rata tanpa perjuangan katanya. Nah, ya. Perjuangan apa yang sangat berarti untuk Anda sebagai orang yang menghargai proses alam dan juga pengagum Sunda, Kang? Silahkan, Kang. Perjuangan dalam hidup saya sih sangat yang berarti bagaimana hutan dan tradisi budaya leluhur kita masih dapat dihayati dan dipertahankan oleh generasi yang akan datang, termasuk anak-anak saya di kelak nanti, karena hutan dan tradisi menurut saya sangat berarti untuk masa yang akan datang. Karena di zaman sekarang, di zaman eranya digital, ya, intinya ya anak-anak saya ke depannya ketika sudah besar tidak mau sampai mengenal hutan dan tradisi leluhur kita sebagai mana dengan fungsinya gitu. Jadi ya perjuangan saya untuk kedepannya ya mungkin anak-anak saya yang harus tahu fungsinya tentang hutan dan tradisi leluhur kita. Takutnya di masa ke depan nanti hilang, dan beberapa sekarang juga udah ada yang hilang juga. Tradisi dan leluhurnya yang tidak, generasi anak muda saya yang tidak tahu. Nah, Kang, sejak kapan Akang menyadari tradisi dan alam ini penting, Kang? Ya penting sekali buat keberlangsungan hidup manusia di bumi ini, karena tidak akan ada manusia ketika tidak ada hutan dan leluhurnya. Karena hutan yang memang bagian dari manusia. Manusia adalah justru manusia yang menjadi virus bagi hutan. Nah, ya. Sejak kapan, Kang, itu? Menyadari hal-hal itu sejak kapan? Sejak ketika saya punya anak. Sejak saya punya anak, saya sadar karena hidup ini tidak mungkin kalau hutannya rusak, leluhurnya sudah tidak dibudayakan lagi. Anak saya kasihan nanti ketika sudah besar, tidak punya hutan, tidak punya tradisi leluhur yang harus dijaga. Makanya saya sangat lebih ke anak-anak yang lebih pengen tahu untuk kedepannya tentang hutan dan leluhur. Wow, sejak mulai punya anak ini. Ya, sejak itu lebih ketika pas punya anak itu bakal lebih terasa gitu, Pak. Karena kalau sebelumnya, kalau masih sebelum nikah, sebelum punya anak tuh ya nggak terlalu serius gitu. Kadang suka mainnya, suka kesana kemari gitu kan.
banyak adopsi-adopsi dari teman-teman yang memang doktrinan, entah itu perilaku buruk, entah itu perilaku benar gitu kan. Makanya ya ketika sudah punya anak, saya ya udah, saya harus berjuang untuk anak saya gitu. Untuk mengenalkan hutan dan tradisi dan leluhurnya. Wow, wow, wow. Ini Kang, saya share lagi fotonya. Satu-satunya keterbatasan dalam hidup adalah perilaku yang buruk katanya. Nah, Hmm, dari pengalaman apa Kang Tony mendapatkan kalimat ini, Kang? Silakan, Kang. ini pengalamannya bisa dibilang bodor juga sih Pak ya. Tapi ketika pengalaman ini menjadi dihayati dengan hati ya, akhirnya ya datanglah kata-kata itu. Satu-satunya keterbatasan dalam hidup adalah perilaku saya yang buruk. Nah, keterbatasan yang sulit bagi saya adalah mengendalikan perilaku yang buruk. Gitu. Mengendalikan perilaku yang buruk dalam diri saya. Pengalaman saya ketika mau menolong orang, dulu itu menolong orang, ya teman lah, menolong teman, malah saya yang harus ditolong duluan. Karena dulu tuh ketika waktu itu saya berniat menolong teman untuk mengambil air hangat, karena si teman saya tuh waktu itu eh, masuk balong lah, balong udah kedinginan. Nah, saya tuh ngambil air hangat buat teman saya tuh, dan ternyata saya mau nolong udah ngambil air hangat, malah saya yang kejebur. Nah, malah saya yang kejebur. Ya intinya mau menolong saja, mau menolong orang saja harus celaka dulu, apalagi tidak menolong gitu kan. Ya intinya itu, makanya keluarlah kata itu, saya mau menolong dengan tulus, dengan hati yang tulus gitu kan, tapi kenapa saya harus celaka dulu gitu. Akhirnya ya berpikir berarti ada perilaku buruk di dalam niat saya. Nah, balik lagi ke pribadi sendiri gitu. Oke, ini ada yang lebih menarik ini. Oke, Kang Tony Ya, mengatakan tak bosan mendengarkan cerita dari opung-opung tentang hutan dan seisinya. ya, Dengan pengalaman selama kurang lebih 15 tahun yang dari awal tanah rusak oleh sayuran dan sekarang hasil sangat bermanfaat setelah ditanami pohon kopi dan pohon-pohon. Bisa ceritakan sedikit tentang perjuangan mereka, Kang? Silakan, Kang. ya. Menurut Tony perjuangan mereka itu sangat sangat berarti ya bagi keberlangsungan hidup manusia di sekitar hutan tersebut gitu Pak ya. Karena Tony selalu mendengarkan hutan masih ditanami sayuran dengan non organik gitu kan. Ketika opung-opung menceritakan tentang hutan dulu yang rusak, ketika masuk ditanami pohon kopi dengan konsep konservasi, ya manfaatnya sangat berguna bagi masyarakat, entah itu yang di hilir, entah itu yang di sekitar. Selain bisa ngopi sehat, iklim lokal pun hingga bisa memberikan nitrogen. Akhirnya ya selain itu Tony suka mendengarkan ketika opung-opung menjelaskan pohon-pohon yang umurnya sudah kurang lebih 15 tahun, dan yang lebih tertarik lagi ketika dari sisi kehidupan mereka sering di hutan, sering sering ya sering, kalau bahasa Sundanya sering ngamumule Pak, ngamumule hutan tersebut. Itu dari perilaku yang kita perbuat, dan hukum alam sangat mutlak berlaku bagi siapapun yang suka di alam. Makanya nggak bosan menceritakan tentang pohon ini 15 tahun umurnya, wah dulu gini-gini. Oh, akhirnya ya dengan perilaku mereka yang memang sering di hutan, akhirnya nggak mungkin ada salah. Walaupun ada salah, pasti imbasnya ke orang tersebut yang menceritakan gitu. Makanya ya udah, hukum alam memang mutlak bagi siapapun gitu. Ketika ada kejujuran, ketika entah itu tidak jujur, itu pasti ada, dan kerasa sama Tony. Ketika Tony ada kayak contoh kayak tadi, ketika mau menolong aja Tony harus celaka gitu kan. Berarti balik lagi ke perilaku pribadi Tony harus dibenerin gitu.
Ya itu seru makanya lebih mengolah rasa, mengolah kepribadian Tony ketika masuk hutan yang memang di apa diurus sama opung-opung yang Tony suka itu. Ya, 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 ya. Nah, oke, pohon pun saling membantu ketika terjatuh atau tumbang. Ya. Nah, apa yang Anda pelajari dari perjuangan mereka, Kang? Dari pohon-pohon Hmm, tersebut. Walaupun kita seringkali menganggap, oh mereka hanya benda. hmm, Ya, ya Tony sering melihat sih Pak, sering melihat entah itu kebetulan ketika ada pohon tumbang, pohon tersebut tidak merusak atau menimpa pohon yang lainnya, menimpa pohon-pohon kopi, misalkan pohon-pohon kopi, pohon-pohon kecil yang dirawat oleh opung-opung itu. Pohon yang tumbang tersebut selalu menyangkut di pohon-pohon yang besar. Dan itu ketika Tony melihat sering sekali ketika ada pohon tumbang tuh selalu ada yang nyangkut di pohon yang besar. Intinya pohon tersebut ya secara kalau misalkan secara ngomong gitu, kalau bisa pohon bisa ngomong, saya akan tumbang nih di bawah banyak pohon kecil-kecil. Saya akan bantu nih biar pohon yang kecil tuh tidak tumbang ke pohon-pohon yang kecil gitu. Ya berarti kalau kalau secara ininya sih Tony berpikirnya ya pohon tumbang aja bisa pohon yang memang makhluk hidup bukan benda semata gitu Pak ya. Yang memang kalau opung bilang itu memang pohon itu sakral gitu. Sakral itu ya bisa hidup, bisa manfaatnya bisa banyak sekali gitu. Makanya pohon aja bisa saling bantu. Kenapa manusia tidak saling bantu? Gitu. Malah beradu argumen lah atau apa segala macam dengan kondisi sekarang ini. Ya akhirnya di alam memang semuanya ada. Kalau mau berperilaku menjadi manusia yang menjadi manusia ya udah di alam aja gitu. Itu banyak pelajaran yang memang real gitu ya. Absurd lah pokoknya kalau di alam tuh tinggal kita rasa dan ininya nuraninya balik lagi ke hutan dan hutan akan memberikan apa yang mereka bisa gitu. ya, saya setuju banget itu. Ya kenapa tidak gitu kan, pohon aja Ya, bisa membantu gitu kan kalau secara ininya ya Tony juga masa nggak bisa gitu kan, walaupun ya manusia Tony bisa ngomong bisa apalah dengan cara bahasa pun bisa membantu gitu. ya, ya, ya. Oke, satu lagi, Kang. Ya. Oke, saya akan bertanggung jawab atas kerusakan alam ini karena alam ini Ya. menjamin keselamatan kepada orang-orang baik. Nah, siapa yang mengajarkan Anda tentang hal ini, Kang? Atau dari mana Kang terpicu untuk berjuang untuk alam ini? Silakan. Yang yang mengajarkan saya sih ya perilaku buruk saya sendiri, dan saya berusaha akan menjadi orang baik. Dan orang baik perilaku buruk, dan orang buruk perilaku buruk tidak selamanya buruk. Begitupun orang baik tidak selamanya baik gitu kan. Ya saya terpicu tentang alam dan tradisi leluhur ini kepada anak, ingin memperkenalkan hutan, tradisi leluhur, dan fungsi-fungsi yang memang sangat menurut saya sangat betul-betul harus mengenal hutan dan tradisi leluhurnya. Makanya saya bilang ya saya akan bertanggung jawab tentang kerusakan alam ini gitu. Makanya saya nggak berani merusak. Karena pasti saya yang bertanggung jawab kalau saya merusak. Intinya ya pokoknya sebisa mungkin saya menjadi manusia yang memang berperilaku baik, dan itu bakal bakal selamat
untuk kedepannya, entah itu di dunia atau di akhirat nanti gitu Pak ya. Intinya berusaha untuk menjadi orang baik. Seberapa sering mengunjungi Puntang atau kembali ke alam, Kang? Kalau Puntang sih hampir tiap hari. Hampir tiap hari karena kadang di Puntang 3 hari, 4 hari, ngobong-ngobong, turun ke bawah, pengennya sih ya lebih lama lagi di sana karena punya tanggung jawab keluarga, akhirnya harus kebagi 2 gitu kan. Dan akhirnya keluarga pun bisa mengerti gitu tentang apa yang dilakukan saya di Puntang. Karena dengan pandemi ini ya tahun ini kerjaan sudah tidak ada sama sekali. Dengan kondisi kayak gini ya bermain atau bersosial di lingkungan di sekitar pun saya sudah tidak nyaman. Karena semua yang diobrolkan tuh seragam obrolannya. Apa yang dibahas tuh seragam obrolannya. Makanya wah udah stuck. Nggak bisa kalau terus-terusan Tony di bawah, mendingan ya udah naik di atas aja. Kalau di atas kan banyak, entah itu mau ngopi sehat, atau itu bercengkrama dengan pohon atau apa, bisa banyak kegiatan lah kalau di Gunung Puntang gitu. Makanya ya udahlah mending di Puntang aja ketimbang di Hilir banyak. Wah, stres. Malahan Tony banyak ngajak teman-teman, entah itu teman kerja, entah itu teman main. Yuk naik aja ke Puntang. Yuk naik aja di Puntang, mending di Puntang. Karena udah kerasa kalau di Puntang tuh obrolan nggak mungkin itu aja. Malahan menghilang tuh obrolan yang pembahasan yang ada di hilir tuh masuk ke hutan tuh udah hilang aja. Kita ngobrolin itu ke depannya aja gitu. Tujuannya ya ke depan gitu ketika di Gunung Puntang. Kalau di hilir mau udah stuck, udah jadinya stres. Jadinya sakit. Jadinya Iya, sakit. iya. Setuju, saya setuju. Iya, orang-orang sekarang sakit semua, Pak. Iya, iya, iya. Iya, sakit semua orang-orang di bawah tuh semua. Makanya saya teman-teman ajak semua, "Yo naik, entah itu lu mau ngapain, mau tiduran atau cuman menghirup udara segar, ya nggak apa-apa, ya silakan." Gitu. Iya. Ketimbang nanti kamu dari sehat tinggal di bawah terus jadi sakit, ya udah. Dan kemarin adalah beberapa teman-teman yang kena COVID, saya ajak, di sini boleh lu mau ngerokok sebatang berdua juga nggak jadi masalah. Lu udah masuk ke sini buka masker, menghirup napas dengan bebas, silakan. Jangan ada keregangan antara Tony sama temen Tony. Udah mau ngerokok bareng nggak apa-apa. Tony terima. Kalau emang Tony harus COVID ya COVID, tapi di sini nggak bakalan ada COVID gitu. Karena menghirup udara segar aja udah keluar lagi, udah enak gitu. Akhirnya 3 hari 2 hari sembuh. 3 hari intinya nggak ada pikiran yang memang harus dipikirkan secara stres itu. Makanya ketika masuk dengan udara yang segar, jadinya kepicu dengan pikiran-pikiran nggak stres ya. Iya, betul. Yang sehat, obrolan yang sehat. Akhirnya ya kenapa tidak? COVID itu sebenarnya ya memang virusnya ya virus dari pikiran sebenarnya. Iya. Yang membuat semua orang sakit itu ya itu pikiran. Iya, kita harus kembali ke alam. Iya. Makanya kalau sebisa mungkin teman-teman yang memang dekat sama hutan, sama gunung-gunung, kenapa tidak? Kita akan sangat membutuhkan. Makanya ya kita harus rawat lah. Walaupun sebisa mungkin entah itu cuman mendatangi aja, udah mendatangi dengan perilaku baik, itu akan memberi impact kepada diri sendiri. Ya, betul. Wow. Kapan Pak main ke sana Pak? Ya ini udah ngobrol sama Ki Camat nih. Iya, saya lihat dulu. Ini
dulu sempat ngobrol juga sama si Aki. Iya, Sekarang iya, Aki iya. lagi banyak kerjaan. Oh, lagi banyak kerjaan. Lagi panen nih? Heeh. Apa? Panen? Panen udah beres. Lagi proses jemur sama pembibitan. Oke, oke. Lagi pembibitan. Iya, iya. Ya bantu-bantu kecamat lah di sana. Iya. Sambil belajar. Sambil belajar nanti kan. Kalau udah bisa belajar nanti tinggal bawa anak suruh belajar juga. Iya. Jadi seimbang lah antara yang di hilir sama yang di hulu, seimbang. Nah, Iya, kami iya. juga mau nggak mau ketika mencari nafkah ya di hutan, di hilir, di Iya. kota, gitu. Untuk tidak membenci hilir. Gitu. Iya, iya. Banyak Tony juga memerlukan orang-orang yang di hilir, tapi minimal seimbang. Iya, betul. Kalau di alam kan udah nggak bisa mencari uang. Betul, betul. Apa yang harus dicari kalau uang tuh di alam bukan masalah nomor berapa lah pokoknya. Iya, iya, iya. Dia juga datang sendiri gitu. Kalau dipaksakan untuk mencari uang di hutan nggak bisa. Malah harus datang sendiri. Iya, iya. Wow. Terima kasih Pak Tony untuk Ya, waktunya, sama-sama. untuk sharing Sama-sama. pengalamannya. Wow, Ya, sukses sama-sama. selalu di Puntang. Siap, sama-sama. Terima kasih doanya. Semoga Pak Toy juga sehat-sehat semuanya, keluarga sehat, diberikan Ya, keberkahan, berikan rezeki yang melimpah. amin, amin. Matur nuhun, Kang. Sami-sami Pak, sami-sami. Ya. Sami-sami. Kita harus Sampurasun. ketemu di Puntang ini. Betul, nanti tinggal kabar-kabar aja Pak. Ya, ya. Ngobrol di sana atau Ya. memang banyak lah, pasti banyak obrolan yang harus datengin di sana. Siap. Kang. Dingin-dinginan. Oke. Ya. Terima kasih, Kang. Ya Pak. Ya, Sama-sama. makasih. Sampurasun. Sampurasun. Sampes.